Shalom. Baik, kita lanjutkan topik tentang apakah Yesus Kristus itu Allah. Ya, ini bagian ketiga. Nah, jadi betapa pentingnya hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, ya. Seperti yang ditulis di dalam Roma 8 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Allah, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, jelas kan? Nah, jadi artinya kalau tidak dipimpin oleh Roh Allah berarti bukan anak Allah, kan begitu ya? Karena di sini dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi semua orang yang tidak dipimpin Roh Allah berarti kan bukan anak Allah, kan begitu ya? Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas bahwa Allah atau Bapa itu adalah roh, maka saya akan lanjutkan lagi tentang Bapa, sis. Lalu Martina berkata, ya baik Pak, jadi Bapa itu adalah roh. Maksudnya roh itu apakah artinya Roh Kudus, Pak? Maksudnya apakah roh itu sama dengan Roh Kudus, Pak? Gitu loh, Pak. Saya jawab, ya gini sis ya, jadi Bapa itu kan wujudnya adalah roh. Maksudnya roh itu kan tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, sis. Nah, Bapa yang wujudnya roh itu memiliki firman atau perkataan dan memiliki roh, sis. Begitu loh ya. Makanya di surat 1 Yohanes 5 ayat 7 itu ditulis sebagai berikut ya. 1 Yohanes 5 ayat ke-7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, perhatikan itu ya. Jadi ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, yaitu apa? Siapa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ada 3 kan? Tapi ditulis kemudian dilanjutkan dan ketiganya adalah satu ya. Maksudnya ini ya. Lalu Martina berkata, oh gitu. Jadi Bapa yang wujudnya roh itu punya firman dan punya roh, gitu ya Pak. Maksudnya Bapa dan rohnya itu kan sama-sama roh, Pak. Terus bagaimana ya menjelaskannya ya Pak? Saya jawab, ya Alkitab kan memberitahu kita tentang keberadaan Bapa itu adalah roh atau tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, sis ya. Kan buktinya sudah kita baca tadi ya di Yohanes 4 ayat 24 dan di 2 Korintus 3 ayat 17 ya kan. Nah, Bapa yang wujudnya roh itu memiliki firman atau perkataan ya, dan memiliki Roh Kudus, gitu loh sis. Buktinya ada di 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi ya, yang kita baca. Nah, jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan, gitu loh sis. Lalu Martina berkata, ya berarti Bapa yang wujudnya roh itu kan punya firman dan punya Roh Kudus, Pak. Nah, pertanyaan saya, Bapa itu roh, lalu Roh Kudus itu juga roh. Jadi bagaimana itu ya Pak? Bingung saya Pak. Saya jawab, ya maksudnya roh itu sekali lagi sis, maksudnya roh itu kan tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, gitu loh sis ya, seperti malaikat. Nah, itu kan juga makhluk roh yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, sis ya. Lalu juga termasuk iblis dan anak buahnya atau roh-roh jahat. Itu kan juga makhluk-makhluk roh, artinya tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, gitu loh. Nah, Bapa itu tubuhnya adalah tubuh kemuliaan atau tubuh rohaninya. Nah, gitu maksudnya. Nah, kalau kita atau manusia itu kan memakai tubuh alamiah atau tubuh yang bisa dilihat oleh mata jasmani. Paham nggak ini?
Lalu Martina berkata, oh gitu ya. Yang membuat saya bingung itu Bapa yang adalah roh atau tidak kelihatan kok punya Roh Kudus lagi gitu loh Pak. Saya jawab, ya memang begitu kata Alkitab sis ya, kita terima aja, aminkan sudah ya, karena emang seperti itu yang Alkitab ajarkan. Jadi kita tidak usah bingung, tidak usah ngarang, tidak usah menafsirkan sendiri, malah salah nanti ya. Jelas di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 kan sudah jelas ditulis ada 3 ya. Ini 3 nih, perhatikan ya, yang memberi kesaksian di surga, yakni siapa? Bapa, 1 Bapa, 2 Firman, dan 3 Roh Kudus. Kan jelas nih 3 ini ya. Artinya memang ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus gitu sis. Maka kan jelas ditulis 3 yang memberi kesaksian, walaupun ternyata ketiganya adalah 1. Tapi kan tetap ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus gitu loh ya. Cuma Bapa itu tubuhnya adalah tubuh kemuliaan atau tubuh rohaniah, atau tidak bisa dilihat oleh mata jasmani gitu loh sis. Nah sedangkan kita manusia itu tubuh kita adalah tubuh alamiah atau bisa dilihat oleh mata jasmani. Nah itu loh ya. Oke, nanti kita lanjutkan pada bagian keempat ya. Tuhan Yesus memberkati.